Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Anissa Suci bersama teman saya Fiska Fadilah, Jihad Adi Rajasa, dan Muhammad Rafiuddin akan menjelaskan tentang perangkat lunak waterfall. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, tahapan, keunggulan, serta kelemahan model perangkat lunak waterfall. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian waterfall. Waterfall atau air terjun adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Model berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain dalam mode seperti air terjun. Kemudian ada sejarah singkat waterfall. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Dan model ini sering disebut dengan classic life cycle atau model waterfall. Model ini pertama kali yang diperkenalkan oleh Dr. Winston W. Reich sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno. Tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai di dalam software engineering. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Selanjutnya adalah tahap atau fase model waterfall yang akan dijelaskan teman saya, Muhammad Rafiuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Model waterfall. Tahap pertama, sistem atau informasi engineering dan modeling. Pada proses ini, mencari apa saja yang dibutuhkan sistem yang diinginkan oleh klien. Tahap kedua adalah sistem requirement analysis. Pada proses ini, mendokumentasikan kebutuhan sistem seperti fungsi apa saja yang dibutuhkan, user interface, desain database, dan lain sebagainya. Ketiga adalah coding. Proses ini akan mengimplementasikan apa saja yang telah dirancang ke dalam kode program. Keempat adalah testing. Mengecek apakah kode program yang telah dibuat telah sesuai dengan dokumen. Kelima adalah verifikasi. Menunjukkan kode program ke klien apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan yang disetujui. Terakhir adalah maintenance. Pemeliharaan sistem seperti memperbaiki error atau bug saat sistem telah berjalan. Selanjutnya ada keunggulan metode waterfall yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jihad Adi Rajasa. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah keunggulan metode waterfall. Yang pertama adalah memiliki proses yang urut. Jadi pada saat pengerjaan pembuatan aplikasi, setiap tahapnya tidak bisa dilompati. Ini juga berkaitan dengan yang kedua, yaitu pengerjaan proyek sistem akan lebih mudah dikontrol. Jadi ketika proses pengerjaan dikerjakan secara urut, maka pengontrolan aplikasi akan lebih terjadwal dan mudah. Lalu selanjutnya adalah proyek terdokumentasi dengan secara rapi. Maksudnya adalah proyek setiap perkembangannya akan dicatat dan didistribusikan kepada setiap anggota perkembangan dari aplikasi tersebut sehingga memudahkan satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah berkomitmen pada tujuan akhir. Maksudnya pembuatan proyek dengan metode waterfall pada awal pembuatan proyek, klien telah menyepakati kebutuhan dari sistem. Maka pada saat di tengah jalan pembuatan proyek nanti, klien tidak bisa merubah kesepakatan di awal. Jadi dengan ini tujuan akhir dapat dicapai dengan sesuai kesepakatan. Selanjutnya adalah kelemahan waterfall yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fiska Fadilah. Untuk
Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 kelemahan metode waterfall. Yang pertama, waktu pengembangan lama. Penyebab waktu pengembangan lama ini dikarenakan input tahap berikutnya adalah output dari tahap sebelumnya. Jika satu tahap waktunya mengalami keterlambatan, maka waktu keseluruhan pengembangan juga ikut mundur. Atau biaya yang mahal. Biaya mahal ini dikarenakan waktu pengembangan yang memakan cukup lama waktu. Yang terakhir, yaitu fleksibilitas klien terbatas. Nah, fleksibilitas klien terbatas ini maksudnya perangkat lunak yang dihasilkan itu terkadang sudah tidak sesuai dengan requirement bisnis customer atau sesuai dengan jika klien ingin mengubah rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, itu tidak bisa karena sifat pengembangan aliran waterfall ini bersifat linear. Berubah, maka proses tidak dapat diulang lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.